Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kalian yang mendengarkan suara ini dalam keadaan sehat dan yang pastinya dalam keadaan yang merdeka. Karena pada hakikatnya kita tinggal di negara merdeka. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti merdeka itu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa. Merdeka, kata-kata yang sering kita dengar. Namun belum tentu kita tahu apa makna yang sebenarnya dari kata itu. Tanggal 17 Agustus 1945 adalah tanggal yang sakral bagi bangsa Indonesia. Tanggal di mana Insinyur Soekarno membacakan teks kemerdekaan untuk yang pertama kalinya. Indonesia merdeka tidak dengan cara yang gampang. Para pahlawan yang telah gugur adalah salah satu saksi bahwa Indonesia tidak merdeka dengan begitu saja, melainkan dengan sebuah perjuangan. Perjuangan yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan itu adalah perjuangan melawan penjajah. Nah, lalu bagaimana dengan perjuangan pemuda zaman sekarang? Apakah dengan mengangkat tombak sama seperti ketika zaman penjajahan? Jawabannya ya tentu tidak. Karena perjuangan yang dilakukan oleh pemuda sekarang adalah perjuangan lanjutan dari para pahlawan. Apa sih yang harus kita perjuangkan sekarang? Perjuangan melawan kebodohan, perjuangan melawan ketidakadilan. Perjuangan tersebut harus kita lakukan para generasi muda. Kenalkan, nama saya Reza Ariwibowo, biasa dipanggil Awe. Depannya pakai A bukan E, karena kalau pakai E nanti beda makna. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara dari keluarga yang sederhana, asli dari Cirebon, Jawa Barat. Yang tahu Cirebon? Ya betul sekali, Cirebon terletak di pesisir utara Pulau Jawa atau dikenal dengan jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya. Biasanya Cirebon masuk TV setiap tahun sekali di setiap mudik, karena merupakan jalur mudik. Berdasarkan catatan sejarah dalam naskah Babat Tanah Sunda dan Cerita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon itu artinya caruban. Yang dimaksud adalah campuran karena mewakili bermacam suku bangsa, bahasa, adat, agama, latar belakang, dan mata pencarian dari masyarakat yang mendiaminya pada saat itu. Jadi, arti Cirebon itu bukan cinta remaja berakhir di kebun ya guys. Banyak yang berakhir di pelaminan dan gak sedikit juga berakhir di persidangan. Zaman dulu Cirebon terkenal banget karena pelabuhannya sebagai pangkalan perhubungan perdagangan antar pulau. Komoditi biasanya waktu itu adalah rempah-rempah, hasil laut, dan lain-lain. Masa kejayaan Cirebon terjadi pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah ya. Cirebon dapat melakukan gebrakan politik yang menjalin persahabatan dengan Kesultanan Nusantara. Beliau juga aktif dalam mendakwah agama Islam atau ajaran Islam. Persamaannya dulu dan sekarang terkait pelabuhan sama-sama terkenal dengan perdagangannya. Sekarang pelabuhan Cirebon terkenal di mata orang luar karena jamblangnya sekarang. Jamblang pelabuhan, bukan karena real pelabuhannya. Saat ini kota Cirebon juga sudah tidak asing di telinga wisatawan, karena Cirebon merupakan salah satu kota besar di Jawa Barat
dan terkenal dengan wisata rohaninya. Karena di Cirebon ada banyak keraton, gua Singaragi, dan peninggalan sejarah lainnya. Persamaannya dengan Cirebon yang sekarang sama-sama juga, sekarang didatangi banyak tamu, banyak pekerja, bahkan yang bekerja hanya beberapa hari saja atau yang biasa dikenal AFAIL atau Open BO. Mungkin dulu kita lebih terkenal dengan wisata rohani, sekarang tambah lagi wisatanya, yaitu wisata lendir. Kenapa alasan Cirebon dikunjungi oleh mereka itu yang AFAIL atau Open BO? Karena menurut saya pribadi, masyarakat Cirebon itu berani dengan harga yang sangat amat tinggi. Padahal kalau misalkan dikalkulasi dengan UMR-nya sangat nggak masuk banget, UMR-nya masih kecil, tapi berani Open BO atau AFAIL dengan harga yang tinggi. Waktu saya di luar kota sering banget gitu, teman-teman saya bilang orang Cirebon itu keras-keras, padahal kenyataannya nggak juga, sama kayak orang lainnya gitu, lembek juga kalau udah keluar mah. Lagian orang dibilang keras gitu, dikira cor-coran kali. Katanya gara-gara lihat-lihatan bisa berantem, geber-geber knalpot motor bisa berantem. Yang jelas geber-geber knalpot motor di depan mata mungkin yang jelas berantem. Tapi apabila dilihat dari karakteristiknya, memang orang pantai cenderung lebih keras dibandingkan orang yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan. Bayangin aja, suhu di Cirebon itu sangat amat panas. Saking terlalu panasnya, di Cirebon baru mau ngejemur pakaian aja udah kering gitu. Ya, dari pelabuhan Cirebon, berbagai jenis komoditi seperti terasi, ikan, daging, padi, beras, sayur mayur, buah-buahan, beberapa faktor yang paling dominan karena letaknya strategis. Dalam catatan perjalanannya, menyatakan bahwa Cirebon adalah kota pelabuhan yang baik dan ramai oleh kegiatan perdagangannya. Sejarah Cirebon di bidang kesyah-bandaraannya pernah mengalami puncak masa keemasannya. Dulu pelabuhan Cirebon menopang perekonomian masyarakat di pesisir dalam bidang perdagangan internasional. Cirebon yang eksis pada abad ke-15 dan 16 Masehi merupakan salah satu kota pemerintahan Islam yang sangat kuat waktu itu di Jawa Barat. Gini. Dulu saya kuliah di luar kota. Pada saat itu juga sering banget banyak orang yang bilang gitu ke saya, kalau orang Cirebon itu keras-keras. Tapi padahal kenyataannya enggak juga. Lembek juga gitu kalau udah keluar mah. Lagian orang dikatain keras dikira cor-coran kali. Katanya gara-gara lihatan mata bisa berantem. Geber-geber knalpot motor bisa berantem. Yang jelas geber-geber knalpot depan mata itu pasti berantem.